Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue, suara-suara pengganggu wajah-wajah membosankan, Algin DP. Hari ini gue pengen ganggu waktu kalian dengan membahas sebuah rekomendasi komik dari webtoon. Sebelumnya, gue pernah membahas sebuah komik dari webtoon, Loser Life, dimana komik ini gue anggap salah satu komik terbaik di webtoon, dimana cerita komik ini sangat menyentuh dan sangat relate dengan keadaan bullying di sekolah yang jarang diketahui oleh banyak orang. Nah, komik ini sudah berakhir beberapa hari yang lalu. Menurut keterangan dari komik ini merupakan season 1 yang diharapkan akan muncul lagi season 2 dari komik ini. Gue sedikit kecewa dengan akhir dari komik Loser Life ini, dimana akhir dari komik ini sangat-sangat biasa, di luar ekspektasi. Kenapa gue anggap komik ini sangat biasa? Di balik perjalanan seorang anak yang dibully dengan begitu kerasnya dan merubah kehidupan dari korban bullying ini sehingga benar-benar hancur, diakhiri dengan semua bahagia. Semua bahagia, yang membuli bahagia, yang dibully bahagia, korban-korban bullying lainnya bahagia, semua bahagia. Jadi gue anggap akhir dari komik Loser Life ini biasa aja. Dan gue gak akan membahas komik Loser Life ini di satu video khusus. Jadi gue selipin aja di video ini. Nah, hari ini gue pengen bahas sebuah komik dari webtoon juga, yaitu The Boxer. Nah, kenapa gue pengen bahas komik ini? Komik ini menurut gue rekomendasi buat kalian yang suka dengan komik-komik action. Komik ini menceritakan tentang perjalanan para petinju. Yoi, para petinju. Kenapa gue rekomendasikan komik ini? Karena menurut gue komik ini seru banget dan ceritanya tuh kompleks banget. Awal mula cerita dari komik ini sebenarnya biasa saja. Komik ini menceritakan tentang anak yang menjadi korban bullying, yang kemudian dia berusaha untuk melawan bullying tersebut. Tapi untuk keseluruhan cerita ini bukan hanya tentang bullying, bahkan tidak menceritakan tentang bullying. Komik ini menceritakan tentang perjalanan para petinju. Awal mula ceritanya ada anak yang menjadi korban bullying, yang kemudian salah satu anak korban bullying itu merupakan anak yang ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun saking kemampuannya itu sangat hebat, dia menganggap aksi bullying ini membosankan dan tidak tertarik untuk dilawan. Nah, saat anak ini sedang dipukuli, dilihat oleh salah satu pelatih tinju yang memang sudah menghasilkan petinju-petinju profesional yang memiliki kemampuan untuk melihat bakat orang lain. Nah, menurut pelatih ini, anak ini memiliki bakat yang luar biasa sehingga pelatih ini tertarik untuk mengajak anak ini berlatih tinju. Singkat cerita, anak ini sudah menjadi petinju profesional di mana dia mampu mengalahkan lawannya dengan sangat gampang. Bahkan untuk tokoh satu ini mungkin lebih ke arah tokoh yang sempurna. Justru saking sempurnanya tokoh utama ini malah membuat cerita ini semakin seru. Kenapa? Karena dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh tokoh utama ini muncullah pertanyaan-pertanyaan. Akan dibawa kemana cerita ini? Kesulitan apa yang akan ditemui oleh tokoh utama ini? Hal-hal apa aja yang akan disajikan oleh pengarang cerita ini? Karena tokoh ini begitu sempurna dan tidak mengalami kesulitan apapun. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang bercabang tersebut, cerita komik ini sangatlah berpotensi untuk berkembang lebih jauh dan ceritanya tidak gampang untuk ditebak. Jadi menurut gue komik ini pantas untuk direkomendasikan kepada kalian. Selain itu, komik ini ceritanya juga kompleks. Dia menceritakan bagian-bagian perjalanan para petinju lain. Bahkan dia menceritakan perjalanan dari calon lawan tokoh utama ini, di mana perjalanan dari calon lawan tokoh utama ini menggunakan sudut pandang tokoh utama, di mana perjalanannya itu sangat
membuat kita memihak lawan dari tokoh utama ini. Menurut gue itu seru sih, karena memainkan emosi kita. Nah, selain itu juga ternyata orang yang diceritakan dari awal sampai ke beberapa episode ini, yang gue sebut-sebut sebagai tokoh utama ini, ternyata kemungkinan dia bukan tokoh utama. Akan ada tokoh utama lain. Gue bingung, seharusnya tokoh utama itu cuma satu. Tapi menurut gue dia bukan tokoh utama, dia cerita utama, namun ada tokoh utama yang menjadi cerita tersebut. Memang sih membingungkan, karena inilah komik ini menurut gue susah ditebak. Dan dari keseluruhan cerita yang sudah berjalan puluhan episode, sampai sekarang pun menurut gue cerita utama dari komik ini atau benang merah dari komik ini belum ketahuan. Kalau seandainya komik ini menceritakan perjalanan yang gue sebut tokoh utama tadi untuk menjadi juara tinju dunia, itu sangat gampang dia capai dengan kesempurnaan tokoh utama ini. Ya kurang lebihnya gitu sih. Jadi ceritanya itu kompleks, susah ditebak, seru, dan berpotensi sangat berkembang. Walaupun ceritanya hanya seputar tinju, tapi ceritanya itu memainkan emosi kita. Untuk kekurangannya menurut gue belum ada hal-hal yang signifikan yang mempengaruhi ekspektasi kita sebagai pembaca komik The Boxer ini untuk kelas-kelas komik action ya. Nah mungkin itu aja sih rekomendasi dari gua. Menurut gua komik ini bagus banget, dan kalau kalian penasaran mending langsung baca aja di webtoon. Itu aja sih rekomendasi gua hari ini, dan semoga gangguan ini bermanfaat buat kalian, dan wassalam.